ila hudud Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il masyaykhina wa li jami'il ulama'ana wa rusan muassis hadal ma'had Ki Muntasir bin Muhammad wa dzurriyyati. Al-Fatihah. Wa kullu ma nawaw bihi asolihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Sumaya kulunulin Daud nuli maca sapa al imamu imam jahron kelawan banter la ilaha illallah ing la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bitam didiha kelawan dawaake la ilaha illallah wa yaqulu lan ngucap sapa al hadirun jamaah sing hadir ba'dahu ing dalem sakwise ngucap sapa imam mislahu hale padane ucapane imam. Dadi ya la ilaha illallah la ilaha illallah la Sumaya kuli nuli ngucap sapa imam sumaya kulu nuli ngucap sapa imam marotan kelawan ambalan sanian ingkang kaping pindho aidon halimalih la ilaha illallah la ilaha illallah wahum utai mengkono jamaah sing hadir utawa al hadirun iku yakulu ngucap sapa al hadirun oleh ngucap ba'dahu ing dalem sakwise imam ba'dahu ing dalem sakwise imam sama sumaya kulun li ngucap sapa imam marotan ing dalem ambalan salisatan ing kaping telu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yaquluna lan padha ngucap sapa al hadirun ba'dahu ing dalem sakwise oleh maca imam mislahu hale madani ucapane imam. Jadi yang dibaca ya sama dengan imam. Wa yahtimulan mungkasi sapa mengkono-mengkono imam bikoli kelawan dawe imam utawa kelawan ucapane imam rupane Muhammadur Rasulullah. Tujuane apa lias buta supaya tetep ma perkara asbatau kang wis netepake ing ma ai Islam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita lihat teliti di dalam bacaan-bacaan tahlil itu pilihan para kiai, pilihan para ulama kita itu memang banyak faedahnya. Sama lihat di dalam kitab saya punya kitab namanya itu Al-Mutajarrobeh, itu banyak faedah-faedah tahlil yang ada di sana. Al-Mutajarrobeh. Sumaya kulun li ngucap sapa mengkono al imam jahron kelawan banter Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim ing Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim. Sumaya kulun li ngucap sapa al hadirun mislau hale padane imam sumaya kuluna nur sumaya kulu ya sumaya kulun li ngucap sapa al hadiruna jamaah mislahu hale padane imam. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim, baru makmumnya ikut. Setelah itu sumaya kulinuli ngucap sapa al imamu imam marotan ing dalam ambalan sanian kang kaping pindho Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma sholli alaihi wasallim. Nah itu sumaya kulo nuli ngucap sapa al hadirun ba'dahu ing dalem sakwise imam mislahu khalif madani ucapan imam. Sumaya kulo nuli ngucap sapa mengkono-mengkono imam marotan ing dalem ambalan salisatan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Lagi ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam ya, bukan wasallim tapi wasallam. Ini yang kadang-kadang kita lupa karena apa? Takut perhatian kita kepada makmum. Makanya kadang-kadang para kiai itu nggak mau jadi imam tapi senangnya jadi makmum. Karena apa? Biasanya kalau jadi imam itu resikonya apa? Ngengak, takok klero, takok sembarang beda. Akhirnya justru dia nggak bisa khudur. Nah, takut keliru, takut surbannya mencet dan lain sebagainya. Ya, akhirnya justru kadang-kadang beliau sama yang imami. Nah, itu. Sumaya kuluna nuli ngucap sapa al hadirun ba'dahu ing dalam sakwise mengkono-mengkono imam mislahu khalima dari imam. Wahadi syegotu tai mengkono-mengkono syegote solawat iku kolahu kang kolah kang wis ngucapake ing kolah kang wis dawuh ing hadis syegot sapa sidi Gusti ingsun ya. Itu bahasa pasaran, biasanya sayyidina tadi sidi, sayyidi kalau orang Arab atau habaib biasanya pakainya ya sidi, asalnya dari ya sayyidi, bahasanya bahasa Arab, bahasanya bahasa pasaran. Ini kadang-kadang sekarang keterlaluan, karena keterlaluan semua dibuat gurau. Wong kurma ajwah sekarang ini banyak yang mesti katanya dari Madura. Kurma ajwah nih, cak Madura jan. Pasti kurma Nabi. Ya. Saya tuh mikir-mikir iki yo gurau tahu yo jangan keterlaluan lah. Itu ada orang wallah alam tuh Habib atau enggak ya jelas kalau lihat wajahnya masih muda. Kurma ini aslinya bahasa Madura. Loh kok gitu? Ini kurma apa? Kurma ajwa. Loh kok bisa iya itu orang Madura itu ikut-ikutan semua. Ajwa aja. Jadi kurma ajwa. Oh kurma Nabi kok kurma Madura ya. Kurma ajwa itu kurma Madura. Kurma Nabi kok kurma Madura ya. Dan kurma orang Madura. Kurma ajwa. Itu nggak tahu siapa yang mesti saya lihat kemarin itu, insyaallah. Gurau ya gurau lah, jangan keterlaluan semua. Sampai agama dibuat gurau. Ya. Yes zamannya lah. Makanya alimu auladakum tuh. Alimu auladakum fa innahum makhlukuna ghairu zamanikum. Bahwa besok sampean saat sudah berkeluarga punya anak sampean ajari. Alimu auladakum fa innahum makhlukuna fi ghairi zamanikum. Bahwa mereka akan dilahirkan setelah masa kamu. Sekarang masa 2023 ini kan sudah masa digital. Nah, nggak tahu besok saat sudah punya anak masanya apa nggak tahu. Yang jelas kita harus tahu di dalam kebutuhan anak. Fa innahum mahlukuna fi ghairi zamanikum. Seorang tua harus ngerti kebutuhan anak apa, yus diladeni, diarahkan, yang penting tidak terlalu jauh dari agama. Gitu aja wis. Karena kalau nggak gitu ya kasihan mereka nggak punya teman nanti. Ya. Anak-anak pakai HP yuk diarahkan pakai HP, yang penting diarahkan sampai lalu dikontrol. Nggak apa-apa. Anak-anak belajar matematika yuk dikontrol. Yang penting benar. Anak-anak kerja kelompok dikontrol, yang penting benar. Malam dilihat grupnya, malam dilihat temannya siapa. Li'annahum makhlukuna fi ghairi zamanikum. Mereka tidak bisa seperti ayahnya, seperti abahnya, seperti uminya, enggak sama. Jadi ini tantangan bagi kita. Kadang-kadang orang lain tuh menilai seorang ngaji itu dilihat anaknya. Kalau anaknya nggak benar, kadang-kadang dianggap nggak benar. Nggak bisa. Semua kita punya tanggung jawab bareng-bareng.
Sumaya kuluna nulia Syekh Habib Umar Firoti ing dalem kala hawis dawuhake ing hadise kot sapa Sayyidi rupane Syekh Habib Umar Firoti ing dalem rotibe mengkono Sayyidi Syekh Al Habib Umar Asyarif kang mulya asyahir kang den masyhurake biroti bil atos kelawan roti bil atos biroti bil atos kelawan roti bil atos. Sowan ning Habib itu, sowan ning kiai itu minta doa. Ya minta doa, minta ijazah kitab, minta ijazah apa. La pola lebih perlu lagi. Ya minta ijazah, minta doa. Minta doa. Terus cara menghormatannya yang baik ya. Umpama nyungkem yang baik, yang banyak. Sekarang ini kadang-kadang cara menghargai itu enggak sama. Dan nggak sesuai dengan aturan. Hari-hari ini kan ada itu orang apa itu kiroah disawer berapa juta itu ya, disawer lewat itu hingga yang baca Quran kan tersinggung. Karena bagaimanapun cara memberi, bagaimanapun kalau sudah sawer itu kurang baik, mestinya ya diletakkan di amplop yang banyak diberikan itu lebih pantas daripada uang kok dilempar-lemparkan, gitu. Kadang-kadang kita itu keterlaluan, suasana manten dibawa kepada suasana orang sing ngaji, kori baca Quran dilempari uang. Ya bener iku. Tapi kan nyawer, Mas. Nyawer ini kan bahasanya lambat, ini kan orang meleng-meleng to, sondel dan ini kan sawer to, artis, orang ngaji disawer. Itu banyak tuh postingan tuh. Video-video orang baca Quran disawer, nggak pantas. Ada orang baca Quran itu didengarkan, umpama sama mau sedekah di amplop yang banyak, nggak bisa minta nomor rekeningnya gitu aja lah, nggak usah kok. Akhirnya nggak apa-apa disawer, yang penting banyak. Yo sawer itu sendiri sudah nggak pantas, orang ngaji kok diuntali nggak pantas dia. Ya kalau menurut saya cara menghormatinya nggak lewat nyawer, tapi lewat diberikan yang baik. Nah, diantarkan, masukkan amplop kabinet apa-apa ngono. Atau kalau enggak itu minta nomor rekeningnya karena jauh ditransfer. Enggak usah diumumkan. Sekarang ini kan modelnya kan cuma 50.000 saja diumumkan. Dari hamba Allah. Ini kok hamba Allah. Aku nyumbang 50.000 hamba Allah. Ya. Wa min kitabil mustatraf. Ya enggak apa-apa daripada enggak sama sekali itu. Cuma kalau sawer saya enggak setuju, terus terang saya enggak setuju, enggak pantas orang ngaji Quran kok disawer. Kalau niat memberi yang banyak sekalian ya, yuk sedikit enggak apa-apa, tapi diantarkan, disalimkan, diapa gitu. Jangan disawer. Kurang pantas. Wa min kitabil mustatrat qala dawuh utawi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atani teko ing ingsun sapa Jibril, sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Yauman ing dalam suci dina faqala dawuh sapa mengkono-mengkono Jibril, ya Muhammad, he Muhammad. Qad jitu teman-teman teko ingsun ing sira. Bi bisyaratin kelawan bebungah. Lam ati kang ora teko sapa ingsun biha kelawan mengkono-mengkono bisyarah. Ahad dan ing wong suci qoblaka ing dalem sakgurunge sira. Wahia utawi bisyarah iku anallaha taala iku yaqulu dawuh sapa Allah laka maring sira. Man shalla alaika min ummatik salasa marrah ghafarallahu lahu. Man utawi wong iku sholawat sapa man alaika ing atas sira Muhammad mina ummatika saking umat sira salasa marotin kelawan sholawat 3 kali ghafarallahu lahu mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man. Iki ya diperbanyak baca sholawat. In kana lamun ana sapa man iku ko iman ngadeg qabla ayak uda ing sakgurunge lungguh sapa man. Dadi umpama orang tuh baca sholawat sambil berdiri, gilok tojur lah sepora saran Gusti Allah.
Gila tojo lah sepura. Loh, apa mungkin sholat dengan bisa, mungkin pas mahalul qiyam. Ya. Wa in kana lamun ana sapa man iku qaidan wong kang lungguh qabla ayaku ma ing dalem sakgurunge ngadeg sapa man. Sebelum bleman sudah sepura rasane Gusti Allah gara-gara baca sholawat. Fa indaha mongko ing dalem sandinge mengkono bibisyarah khoron jungkel sapa Kanjeng Nabi sekelangkongan. Sahajitan khale wong kang sujud lillahi maring Gusti Allah iku syukron syukur lillahi maring Gusti Allah. Derina istana Allah dek Kanjeng Nabi sampai segitunya. Orang mun ndek mau baca sholawat sareng Gusti Allah sepora. Kalau dia duduk belum berdiri sudah dimaafkan, kalau dia berdiri sebelum duduk dia dimaafkan. Bahkan dalam cerita yang lain yang pernah saya sampaikan dalam majelis lain, bahwa orang kalau diberi nama Muhammad itu sareng Gusti Allah sepora. Kalau memang nama Muhammad itu adalah karena cintanya kepada Kanjeng Nabi, besok langsung dakhalal jannah. Itu masya Allah itu. Hal-hal yang seperti itu perlu kita baca. Hal seperti itu perlu kita baca. Biar abah senang ke sholawat. Biar abah ini kan senang ke sholawat. Wong orang Nahdiyin kok senengannya nggak sholawat, kan aneh tuh. Senengannya sholawat. Sampai itu saya punya senior. Lambe ikut dari Natero ingin anaknya itu dihitankan ngundang Habib Syekh. Mau khitanan ngundang Habib Syekh. Bah, gula ndek hitan bah. Tapi diundang sholat iya nak, nanti tak undangan sholawat Habib Syekh. Akhirnya beliau ini orang Nganjuk. Terus kok di kecamatan NU itu di kantor kecamatan itu pas ngundang Habib Syekh. Akhirnya anaknya langsung dihitan. Ayo kita nak, nanti malam ada Habib Syekh. Di mana? Ayo ikut. Loh, Habib Syekhnya kalau nggak diletakkan di sini, bah, saya letakkan di lapangan. Mun di sini nggak muat nanti jamaahnya. Ternyata sing ngundang bukan beliau, yang ngundang kecamatan kantor NU. Akhirnya anaknya apa iki bah. Ya iya, deki Habib Syekh lagi dina. Setiap khitan itu deki norok asak mingko. Oh iya bah. Khitan nongku. Cuma kalau ngakali anak nih. Derina malah seneng ke sholawat. Ya gak apa-apalah. Orang tua itu kadang-kadang memang dinisbat kepada anak itu panggah bener tuh orang tua itu ya. Wong sampai memberi loh orang tua itu boleh dicabut kok kepada anak itu. Orang tua itu ada hal yang sangat istimewa munggu Gusti Allah antara orang tua kepada anak itu. Wa inna ma ja'alu ang pasti ndadekake sapa nas as-sholata ing sholawat wassalam alaihi ngat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan kelawan ping telu liyahuza supaya merkoleh sapa al-qari wong kang maca fadlah hadil hadis ing keutamane mengkono-mengkono hadis. Sumaya yaqulu nuri ngucap sapa al imamu imam jahron kelawan banter. Kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Sumaya yaqulu ngucap sapa al imam jahron kelawan banter. Ini untuk tahlil yang panjang ya. Tahlil sing lanjeng. Kalimatani ing lafat kalimatani khafifatani kalimatani utaiki kalimat loro khafifatani kang enteng karone alal lisani ngatasi lisan sakilatani kang abot karone fil mizan ing dalam mizan nyaman eko caaki bertimbangannya berarti amal ini baik. Habibatani kang den demenake karone ila rahman maring dat kang den verdoaki dat kang den persifatani rahman ila rahman maring dat kang den persifatani rahman wal hadirun utawi wong kang hadir jamaah iku yastamiuna padha ngrungu sapa jamaah. Dadi makmumnya enggak usah baca, diam saja. Saat imam kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman itu makmumnya diam saja, hadirin enggak usah ikut-ikutan. Biar beda antara yang jadi imam tahlil dengan yang tidak. Wa qauluhu tawi dawe musonep rupane kalimatani iku al muradu tawi kang den karepake bil kalimat iku al kalamu kalam.
Khafifatani utawi kang enteng karone alal lisan sakilanti di fil mizan iku wasofahuma nyifati sapa Kanjeng Nabi ing mengkono-mengkono kalimatani bil khifah kelawan enteng wasyikoli lan abot alasane apa libayane kilatil amal krono mertelake kidi amal tapi wakas roti sawabi akeh ganjaran. Jadi banyak amal sedikit pahalanya banyak. Ada lagi itu contohnya gini. Ada di dalam kitab Al-Mutajarrobih yang lawas ya. Saya itu Mutajarrobih ada beberapa cetakan, ini yang lawas. Di dalam Mutajarrobih itu ada amal ini enteng tapi pahalanya besar. Contohnya gini, ada dari Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhraja ada minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Coba man akhraja ada piloro ya. Man akhraja ada minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Iki enggak sampai bangun. Siapa semisal maaf di masjid itu kok ada tikus, ada kotoran tikus, ada maaf kotoran kucing amit dipel dibuang, atau ada sampah mungkin maaf mari acara nggak dibersihkan. Man akhroja ada minal masjid, siapa yang mengeluarkan sesuatu hal yang kurang baik dari masjid banallahu baitan fil jannah, maka sareng Gusti Allah orang ini besok dibangunkan surga. Kalau ini maaf, kalau ini difahami ya seperti beliau-beliau yang nyapu-nyapu itu lihat ini yo jannah loh. Jangan dilihat tukang sapu itu hina loh. Ya justru ini man akhroja baitan ini ya mungkin ini orang hari cuma nyapu tok ngepel tok. Tapi lihat hadis ini. Man akhroja ada minal masjid banallahu baitan fil jannah. Orang ini dapat surga. Hingga wajar di dalam beberapa riwayat itu ada di dalam Fawaidul Muhtaroh di halaman 146 insyaallah ya 146. Di dalam Fawaidul Muhtaroh itu ada contoh kok demikian. Maaf. Anna imro'atun sauda. Oh ini yang sering saya sampaikan, ini teksnya ini pas teksnya. Inna imro'atun sauda'a, perempuan yang hitam manis lah. Tusamma Ummamah Jan. Di dalam kitab ini tulisannya Ummamah Jin. Di dalam Fawaidul Muhtaroh diharokati Ummamah Jan. Takumu alatang di fil masjid. Pas dah. Takumu pekerjaannya alatang di fil masjid, nyapu masjid. Takumu jumenengi alatang di fil masjid, membersihkan masjid. Yo nyapu, yo ngepel, ya sama dengan itu man ada akhir baitan fil jannah. An alatang di fil masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadata yaumin kana ar-rasul alaihi salatu wassalam yaudu al-amwat wa yazuru al-maqabir. Kanjeng Nabi satu ketika itu ziarah, Kanjeng Nabi nyambangi orang yang sudah meninggal. Loh Kanjeng Nabi ziarah kok kita enggak mau? Kanjeng Nabi lo ziarah. Sekelas Kanjeng Nabi ku masih iktibar. Gitu. Yaudu al-amwata wa yazuru al-maqabir. Kanjeng Nabi loh masih ziarah. Kok kita enggak gelem ziarah Wali Songo gitu. Yo ziarah, tapi jamaahnya diajak sholat. Mau ziarah Wali Songo kok sholatnya hilang. Ini berarti mencari hal yang mustahbab, menghilangkan yang fardu. Jadi dawuhnya para ulama, guru kita, orang yang membawa jamaah itu wajib mengingatkan jamaahnya sholat. Jenengan bawa teman ziarah Wali Songo wajib, kalau nggak bisa sholat fi waktu, jamak takdim atau jamak qashar. Kecuali subuh nggak bisa jamak. Yang ada subuh jamak targi.
Ya, iki wajib seorang pimpinan mengingatkan, ayo niat qasar, ayo niat jamak takhir. Wajib iki. Jangan sekarang-tibi. Wajada min bainal kubur qabron jadidan. Kanjeng Nabi itu melihat ada makom baru. Pas ziarah makom ada makom baru, fasa'alahu. Kanjeng Nabi tanya, fasa'ala. Man sahibu hadal qabri? Man, siapa yang dimakamkan di makam ini, kok ada makam baru? Berarti kalau gitu Kanjeng Nabi kan sering ziarah, karena apa? Tahu ini makam baru dan makam lama kan? Kalau lihat bahasanya man sahibu hadal qabri, berarti Kanjeng Nabi sering ziarah ke makom, karena apa? Kanjeng Nabi tahu mana makom yang baru, mana yang tidak. Fakila ya Rasulullah, innahu qabru Ummu Mahzan. Ini makomnya Ummu Mahzan. Fabaka Rasul, Kanjeng Nabi nangis. Fabaka Rasul alaihi salatu wassalam ashabahu wa qala lahum. Kanjeng Nabi nangisi tukang sapoh gitu. Itu dari hebat tukang sapoh. Kanjeng Nabi loh mular. Beda tukang sapoh Pak Omar mular. Wa qala lahum lima lam tukhbiruni biwafati hatta kuntu usolli alaiha. Mengapa saya enggak diberitahu kalau Ummah Mahzan meninggal? Kalau umpama saya diberitahu kan saya bisa nyolati beliau saat itu. Akhirnya faqulu lahu, para ashab memberikan alasan, ya Rasulullah laqad matat fi sa'atin sadidatul hararah. Ummu Mahzan itu meninggalnya pas panas Kanjeng Nabi. Wa kunta sa'ataha mustarihan. Biasanya jam-jam segitu ajunan istirahat, panjenengan istirahat, mungkin jam 1 apa jam setengah 1 itu. Fakhifna alika min harati samsid. Tujuan saya apa? Biar panjenengan tidak terlalu capek dengan terik matahari. Saya khawatir panjenengan kena terik matahari. Iku dari sahabat tengate dek Kanjeng Nabi. Faqama Rasul wa shalla 'alaiha wa hiya atbaqi turab. Akhirnya Kanjeng Nabi saat itu langsung sholat di atas makamnya Ummu Mahzan. Kalau ulama fikih ini sebagai dalil bahwa ini adalah Kanjeng Nabi nyolati orang di atas makbaroh. Lak ning bab ziarah kubur Kanjeng Nabi saja mau ziarah. Ning fadilul amal wong Ummu Mahzan saja tukang sapu masuk surga. Gitu, tinggal bagaimana kita memahami. Wa ba'da dzalik qala lahum idza mata minkum ahadun fakhbiruni. Besok-besok ya, idza mata minkum ahadun maka fakhbiruni, tolong saya diberitahu bimautihi hatta usolli alaihi, sehingga saya bisa menghormat mensolati orang yang meninggal. Fa inna man shallaitu alaihi fid dunya kana sholati safa'ah lahu fil akhirah. Orang yang mau yang Kanjeng Nabi sholati besok berhak mendapatkan syafaat di akhirat dari Kanjeng Nabi. Yes. Dari beberapa hikayah di dalam kitab-kitab seperti ini bisa difahami berarti ziarah ya dianjurkan, Kanjeng Nabi ya ziarah. Jadi kita nggak bisa meremehkan amit tukang sapo seperti beliau yang ada di timur kita, yang tiap hari bersihkan got. Itu kan kelihatannya kan hina, bersihkan got. Lah bola pagi beliau yang memberikan pertolongan kepada kita. Karena apa? Kemina sampan bersein kan tadi nih kayak gitu. Iya. Pondok itu madrasah gitu. Karena bagaimanapun kalau tempat tuh nggak bersih orang ya nggak sehat orang ya nggak nyaman mondok ya nggak kerasan. Lagi ini juga perlu yang kita fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasofaha habibatani utawi habib loro, habibatani utawi lafat habibatani iku mahbubatani kang den demeni karoni, wal makna utawi maknane, wal makna utawi mengkono maknane iku mahbubun kang den demeni sapa ko iluhuma wong kang ngucap mengkono habibatani utawa kalimatani ila rahman utai lafat ila rahman
iku wa mahabbu tawi demen mengkono-mengkono Allah, wa mahabbatu tawi demen ingsun ing Gusti Allah taala lil abdi, wa mahabbatu tawi demene Allah taala lil abdi maring kawula iku iradatu isolil khairi ngersakake nekake kebagusan. Dadi mahabbane Allah kepada hamba ini adalah iradatu isolil khairi, ya, menghendaki memberikan kebaikan kepada abdun lahu maring abdun wa takrim lan mulyaake. Amin. Mahabbah niku dalam sebagian dawuh disampaikan al mahabbah wa al muwafaqah. Mahabbah itu cocok, maka sampean senang kepada perempuan itu ya karena cocok. Makanya walaupun toh nggak baik ya dianggap cocok ya jadi seneng, jadi bagus. Cuma mahabbah Allah de umat itu adalah iradatu isol khair lahu wa takrim. Allah kesukaan memberikan kebaikan, Allah memuliakan kepada hambanya, itu mahabbah Gusti Allah de umat. Tapi kalau makna mahabbah awalnya dawuhnya para ulama al mahabbah wa al muwafaqah, ada dalam kecocokan, dalam tingkah, dalam ate, akhirnya orang seneng, itu loh, itu muwafaqah. Sumaya kuluni ngucap sapa al imamu imam wal makmum lan mengkono makmum, wal makmum lan makmum, sumaya kulu imam wal makmum lan makmum wal hadirun, sumaya kulu nuli ngucap sapa al imamu imam wal hadirun jahron kelawan banter subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru ngakeh-ngakehno sira min qaulil qarinateni, saking ngucapake lafat loro kang bebarengan, rupane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Fa innahuma mengkono fa innahuma mengkono kolin fa innahuma ya mongko korinata ini iku ya khutoni fa innahuma iku ya khutoni nglebur apa al korinata ini al khotoya ing pira-pira dosa, wa yarfa'ani lan ngangkat sapa mengkono al korinata ini ad-darajat ing derajat. Wa inna ma ja'alu pasti ndadekake sapa nas sab'an kelawan pitung ambalan liyahuza supaya merkoleh sapa al-qari wong kang maca fadlal hadis ing mengkono-mengkono keutamaane hadis. Wa te hadis iku ma hadis ahraja kang wis ngriwayatake ing sapa al-Bukhari fi tarihi ing dalam kitab tarihi mengkono-mengkono al-Bukhari an Abi Hurairah cinarita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah oleh dawuh man utawi sapane wong kukola ngucap sapa man subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sab'an kelawan pitung ambalan bana mongko bangun sapa Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalem mengkono-mengkono swarga. Ada lagi hadis dari Sahih ini dari Abu Hurairah di dalam kitab Mutajarobeh disampaikan wal kalimatu at-thayyibatu al kalimatu at-thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baik iku sedekah. Al kalimatu at-thayyibatu shadaqatun, termasuk panjenengan hadir di rumahnya temannya tahlilan iku ya sedekah karena al kalimat at-thayyibah. Wa bikuli khotwatin yamsiha ila sholah shadaqatun, setiap jangkaan jenengan mau sholat iku sedekah. Lah lihat ini, apalagi kok kita mau bangun rumah di dekat masjid. Mali abe lah bola makin setahun telo kali ki ngeding ke masjid. Masa setahun sekali lo teman jamaah ke masjid kia kan yo lumayan lah tengelnya kalau gitu. Ya tadi bangun di dekat masjid. Sekarang milenial tuh bangunnya kan dekat pasar.
enggak dekat masjid. Apa? Masjid dianggap ganggu. Ya. Masjid dianggap ganggu. Yes, sementing kita itu sekarang hati-hati sendiri zaman akhir. Zaman akhir hati-hati sendiri, jangan selalu menyalahkan orang lain. Sekarang ini kan sering kita tuh menyalahkan orang lain. Ada anak lebet embong kening serempet orang abek ngamuk, akhirnya dibangunkan polisi tidur. Padahal itu tempat jalan raya. Kita sendiri saja yang tidak mau menjaga anak. Karena apa? Ribut dengan HP, sibuk dengan HP, akhirnya anaknya nggak terjaga. Kalau sampean sibuk dengan lain, rumahnya diberi pagar biar anaknya nggak keluar. Kadang-kadang kok ini jalan ini anak-anak banyak ya. Kalau gitu pas anak jalan ada satpamnya atau apa, jangan kok langsung semua ini polisi tidur dan lain sebagainya. Akhirnya orang terganggu. Kadang-kadang tuh ada di daerah Bangkalan tuh, maaf, perjalanan tuh kadang-kadang kita tuh justru terganggu karena tergesa-gesa itu begitu banyak polisi tidurnya, akhirnya ganggu orang yang jalan. Itu enggak kecil, tinggi-tinggi itu kadang-kadang. Insya Allah itu ya enggak baik ya pon. Nah, terus kalau bisa orang ngaji itu jangan lepas dengan kitab ya. Kalau bisa orang ngaji itu jangan lepas dari kitab. Jenengan misal mau jenengan apa, jangan lepas setir, harus pegang kitab. Kalau malu bawa kitab, ditulis atau disimpan di HP, diletakkan di memori. Jangan sampai lepas kitab, biar selamat. Orang itu kalau maaf sering ngisi acara kok jarang buka kitab, itu biasanya sering ngarang-ngarang yang nggak jelas-jelas. Sering ngarang yang nggak jelas-jelas. Tadi jenengan santri harus buka kitab, jangan kok sama dengan mereka. Mereka itu kadang-kadang cuma berita-berita di Google disampaikan, nggak tahu kevalitannya ya. Harus buka kitab ya, buka kitab pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaya kulo nuli ngucap sapa imam, huwa imam wal hadirun lan wong kang hadir, jahron kelawan banter subhanallah adada ma khalaqallah. Iki lak gak ulama gak bisa. Hebat ulama itu. Subhanallah adada ma khalaqallah itu. Usabbihu subhanallah, banyaknya tasbih saya sesuai dengan hitungan makhluk. Ayo, cukup tasik belok bisa mitung kok sampean. Ya Allah, tolong saya diberi pahala, subhanallah saya sesuai banyaknya makhluk. Ini enggak orang pinter kan Abu Nawasan ini. Tadi amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah. Lambat beda orang koncengan langsung subhanallah adada ma khalaqallah. Ada orang tawasul ila khadratin Nabi Mustafa wa ila jami al marhun maku tiba fil kirtos al-fatihah. Maku tiba fil kirtos. Nah, pada akhirnya padahal sing dikuti bafil kirtos 5 lembar. Nah, ya ila khadrin Nabi Mustafa wa ila jamil almarhum wa ma qasada al-katib fil kirtos al-fatihah. Ini pinter kiai itu nih, ya. Kadang-kadang anak-anak itu nakal. Ya, wa kullu ma nawau bihi as-solihun wa kullu ma nawau bihi as-sohibul hajat, wis gitu wis. Jadi ulama-ulama pinter, enggak diperinci. Sekarang kan enggak diperinci tapi enggak jelas. Kalau dulu kan enggak jelas tapi diperinci. Iktibasun ayhuwa kang den alap minal hadisi saking hadis subhanallah adada ma khalaqallah. Ya, pun. Fa ingkila mongko den ucapake hal yanubu ana to ganti apa sayun antikrolitas bihi saking bulan balin tasbih wa tahmidilan tahmid wa tahmidilan tahmid wa tahmidilan tahmid
Kila den ucapake qotruya den riwayatake an Sofiyah saking Sofiyah. Qolat iku ngucap sapa Sofiyah maro lunga maro lewatan bi kelawan ingsun. Maro lewatan bi kelawan ingsun wa ana utawi ingsun. Wa ana utawi mengkono ingsun iku sabihu maca tasbih sapa ingsun. Iku sabihu maca tasbih sapa ingsun. Oleh maca tasbih bi arbaati alafin kelawan 4.000. Bi arbaati alafi nawatin kelawan 4.000 biji kurma. Kola abfakola mongkon didhawuh sapa Kanjeng Nabi. Lakot kultu yakti teman-teman ngucap sapa ingsun kalimatan ing kalimat. Iya utai mengkono kalimat iku afdalu kang luwih utama min tasbihika tinimbang saking tasbih sira. Kultu ngucap sapa ingsun wa ma ing apa? Kulta dawuh tuan kola dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kultu ngucap sapa ingsun subhanallah adada ma khalaqallah. Amin. Jenengan baca tasbih sampai tasbih kaukanya itu esena 1000 dengan subhanallah adada ma khalaqallah itu lebih baik subhanallah adada ma khalaqallah. Sampai Potter tasbih sekarang kan banyak kan tasbih lanceng 1000 itu kan banyak lagi itu. Allah subhanallah itu lebih banyak subhanallah adada ma khalaqallah. Makanya orang tuh kalau punya ilmu itu amit mas ibadah sedikit tapi pahalanya banyak. Contoh sedekah kepada saudara yang miskin itu lebih baik daripada sedekah kepada orang jauh. Jangan amit punya tetangga masih sepopo sampeyan nggak punya, itu lebih baik sedekah kepada itu daripada kepada orang-orang yang di pinggir jalan. Gitretan sepopo. Kedua londi nggak punya berarti fakir. Ketiga tetangga berarti jar sudah saudara nggak punya lagi. Lipat 3 pahalanya. Kalau cuma orang yang di pinggir jalan ini sedekah kita cuma 1 orang. Ini kan nggak 3. Apalagi maaf gitretan, monduk gitu. Untuk ini untuk lagi pahalanya banyak. Hingga ada dari hadis itu An Abi Sa'id Al-Khudri qala wastaksiru minal baqiyatis sholihah. Perbanyaklah dari hal-hal yang sholihat. Kila wa mahuna ya Rasulullah. Apa itu Rasul? Qala at-takbir. Baca takbir Allahu Akbar. Tapi bukan takbir yang biasa loh ya. Kadang takbir di jalan itu enggak baik. Takbir untuk kadang yang takbir yang Allahu Akbar. Enggak usah takbir dibuat bertengkar. Ada guyonan orang si atokar maos takbir, sing alaben maos takbir, akhirnya takbir-takbiran semua. Si nokol maos takbir, si tokol maos takbir, akhirnya takbir ke atokar. Itu Allah alam itu abahnya Dernawawi. Itu katanya abahnya Dernawawi Tamrin, Ustadz Nawawi yang bisa ngajar. Itu katanya gitu dulu. Abahnya itu kata, nggak tahu abahnya. Itu ya al-masyhur abahnya Dernawawi. Orang disuruh baca doa akikoh dibuat tengkar. Akhirnya klero maca doa akeket. Tadi ada santri bertengkar itu rekan ajaroka pas maos doa akikoh klero maca doa akeket. Akhirnya sowan, alhamdulillah yai saya senang. Kiainya susah, ada apa kok senang? Abdina ibaratnya doa sareng panjenengan doa akeket kasak kula menang. Itu ada doa akikoh, doa akeket. Klero sing maca. Wong akikoh tulus akeket. At-takbir wa tahlil langsung ya. Wa mahuna ya Rasulullah al-baqiyah as-sholihah at-takbir wa tahlil wa tasbih walhamdulillah. Ini sama lihat sama cek di
Mutajarobeh yang hadis yang 1254 di dalam bab syawab subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Itu di dalam kitab Al-Mutajarobeh punyaan yang Menara Kudus. Kalau kitab yang lain nggak tahu karena Mutajarobeh itu ada yang tahqiq, ada yang enggak. Saya yang pakai yang Menara Kudus yang di bawahnya ada tahqiqannya. Jadi ini jenengan perlu kitab-kitab seperti ini biar apa? Penguatan di dalam nahdien kita. Kadang-kadang kita nggak kuat tuh karena kadang-kadang kita nggak tahu dalilnya. Umpama semua itu punya dalil kan selesai masalah. Yang bermasalah itu teman-teman ikut acara tok nggak pernah ngaji, akhirnya nggak tahu. Umpama pada ngaji nggak ribut. Yang jadi masalah itu sing nggak tahu ngaji. Tadi pokoknya ikut ulama lah. Kalau ulama itu gitu berarti ikuti saja. Fa insyaallah itu benar sambil dicari dalilnya. Fa insyaallah ada. Karena nggak mungkin ulama itu ngamalkan sesuatu yang nggak ada dasarnya, nggak mungkin. Itu cuma ulama dulu nggak seperti sekarang. Ulama dulu tuh saya pekada itu tengka bukan dalil. Saya tuh masih terngiang-ngiang Mas. Saya masuk Demangan 2001. Itu saya dulu punya teman namanya Umar, Bib Umar Semarang, sekelas dengan saya tapi nggak tamat di Lirboyo, dari Demak atau mana, sekarang mungkin di Meteseh Semarang, menceritakan riwayat Mbah Khalil Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu lambo amit nih gurau, wallahu alam. Ini amit ya, umpama dari nata di Mbah Khalil. Mbah Khalil kan amit apa? Perut itu kalau di tokol di tek itu langsung keluarnya kalau nggak nadom alfiah nadom burdah langsung kola Muhammadun itu loh burdah itu dari ini mutabakhir nadom alfiah nadom burdah itu masyhur cerita itu saat saya di Lirboyo. Mbah Khalil itu amit tableten langsung nadom burdah nadom alfiah sama kan jenengan ngaku santen Mbah Khalil kan sama itu. Tableten mie goreng. Zaman sekarang mie goreng kok kopek. Dulu enggak. Itu masyhur itu. Itu masyhur di Lirboyo itu. Jadi sampai Mbah Khalil itu masyhur ngukumi fikih dengan dalil alfiah itu masyhur itu. Bukan beliau enggak tahu. Jadi ngukumi fikih dengan dalil alfiah. Termasuk itu apa yang barusan meninggal itu satunya Mbah Khalil yang ada di mana itu Jawa Tengah itu kan ada itu Kiai Najmuddin apa siapa Kiai Najmuddin insyaallah itu di Jawa Tengah itu di Ciamis sama mana itu ya gitu sampai tua. Mengapa kok usianya tua? Karena apa? Ngelalar nadom alfiah. Gulekan itu gedon ratora ulama sepuh itu mengapa kok nggak pernah ngeloleh? Jarang ulama sepuh sing pegang kitab loh ya itu jarang ngeloleh. Karena apa? Amit pikirannya buat ngaji dok. Jadi memang teratur. Sama lihat kiai-kiai poso jarang yang ngeloleh. Yang aktif ngaji paling kalah dengan peninggal. Kalau nggak peninggal maaf kalah dengan gigi. Jarang kiai-kiai sepuh itu ngeloleh. Karena apa? Pegang kitab sampai umur 100 kadang mulang. Walaupun itu cuma sebaris 2 baris. Jarang yang ngeloleh. Ya. Wallahu a'lam al-Fatihah.